karena sudah strategi divide and conquer. Oh, ini panggilannya siapa? Adi Pria, Rani, Adi Pria. Siapa panggilan? Pria, Bu. Oh, Pria. Pria Rani. Oke. Keluar masuk ya, memang agak low itunya, low. Kemana tadi yang minta hadir itu? Oke ya. Kemana, 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 kemana? Divide and conquer. Kemana sih yang tadi? Ini membahas permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara strategi divide and conquer. Ini pernah dibahas sedikit. Divide and conquer itu dengan nama merupakan strategi yang fundamental yang menghasilkan masalah-masalah dengan ada masalah awal yang alami mendeskripsikan secara rekursif ya rekursif. Divide membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan. Conquer memecahkan, menyelesaikan masalah, masalah secara random, kemudian combine menggabungkan solusi ya. Di minggu kemarinnya strategi divide and conquer. Mana nih? Ini contohnya kalau dibuatkan algoritmanya var, k, if small ya. Prosedur ini Pascal. Prosedur di NC, IC integer, var, k integer. Tadi di sana ada berapa orang yang nggak lumayan hadir? Ini kok tinggal segini. Combine. Small di sini adalah fungsi yang mengirim boolean menentukan apakah ukuran telah sesuai sehingga ada solusi dapat diperoleh. Boolean ya. Boolean. Jenis karakter boolean. Divide. Fungsi membagi menjadi dua bagian pada posisi K, ya, ini posisi K-nya. K, titik dua sama dengan divide, diketahui IJ, combine di NC, IK di NC, K tambah I dari J, ya, di startnya di I, ya. Combine, fungsi menggabungkan solusi X dan Y-nya. Nah, ini kalau dibuatkan persamaannya untuk melihat komputasinya, yang TN, ya, mencari hubungan rekuren antara di komputasi di NC-nya. Apabila N lebih kecil sama dengan N0, maka ini digunakan GN. Apabila N lebih besar dari N0, digunakan 2T sama dengan N per 2. Ya. TN-nya adalah waktu untuk DNC dengan N masukan. TN, GN, waktu komputasinya. Apabila N lebih kecil sama dengan N0. Fn, di sini adalah ini Fn, waktu untuk combine-nya ya. Objek persoalan yang dibagi adalah masukan input dengan instans persoalan yang berukuran n, tabel eksponen dalam bergantung persoalannya. Itu dibuatkan dengan ini algoritma yang tadi, ini untuk menghitung Tn-nya ya, Tn-nya. Di sini pembahasannya adalah menyelesaikan permasalahan dengan divide and conquer. Kalau kita lihat nanti ke bawah, banyak ya jenis-jenis persoalan yang diselesaikan dengan divide and conquer ya. Contoh di sini adalah mencari nilai minimum maksimum. Jadi ada sederet bilangan ataupun persoalan. Di sini kita akan mencari nilai minimumnya berapa, nilai maksimum ya, dengan menggunakan algoritmanya dan juga nanti menghitung efisiensi waktunya atau komputasinya berapa. Itu tujuan dari algoritma ini ya. Mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat, closest pair, asumsi N sama dengan 2K dengan titik-titik berdasarkan absis X. Nah, di sini juga contoh lainnya ada pengurutan sorting, permasalahan jenis pengurutan yang bisa digunakan dengan divide and conquer. Persoalan merger sort juga bisa dan quick sort juga ada ya. Quick sort perpangkatan ya. Contoh misalnya 2 pangkat 1 atau 2 pangkat min 1. Nah, itu dibuatkan bisa dicarikan ya. Contoh di sini pemecahan masalah convex hull dengan algoritma divide conquer.
Pertama, masalah pencarian convex hull ini menggunakan algoritma lakukan pengurutan terhadap titik-titik dari himpunan S. Jadi bila diketahui beberapa bilangan, lakukan pengurutannya. Apabila S lebih kecil sama dengan 3, lakukan pencarian convex hull secara brute force dan kompleksitas. Brute force itu kita bahas sebelum UTS ya. Jika tidak, partisi himpunan titik-titik pada S menjadi dua buah himpunan, A dan B. Jadi di sini ada kita, kalau kamu mau mengingat, ada di situ gabungan, union, eliminasi, ya. Secara rekursif, lakukan penghitungan terhadap HA sama dengan conv A dan HB sama dengan conv B. Lakukan penggabungan. Nah, ini tahapannya. Pengurutan, kemudian lakukan pencarian apabila lebih kecil sama dengan 3. Ini menggunakan algoritma brute force. Jika tidak, lakukan partisi, ya. Secara rekursif lakukan penghitungan, lakukan penggabungan apabila sudah menjadi convex hull. Convex hull dengan algoritma divide conquer ini adalah permasalahan yang memiliki aplikasi terapan seperti pada grafika komputer otomasi desain. Jadi kalau kita lihat pembahasannya divide conquer ini seperti tidak jelas ya, tapi kalau diimplementasikannya bisa di beberapa bidang, contohnya di grafik komputer, otomasi desain, pengenalan pola, recognition, penelitian operasi ya. Simulasi bisa dibuatkan. Define Conquer adalah metode pemecahan masalah bekerja dengan membagi masalah menjadi berapa upah masalah. Ada permasalahan dikecilkan-kecilkan, kemudian dilakukan penyelesaian setiap submasalah secara independen. Algoritma divide conquer ini adalah salah satu solusi menyelesaikan masalah algoritma yang memiliki kompleksitas waktu yang kecil dan efektif dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, kita convex hull. Persoalan minimum dan maksimum ini sebenarnya dicontohkan terlihat apabila digunakan di pemrograman ya, atau di algoritma tadi diimplementasikan apakah C++ atau C bisa aja ya, atau sekarang bisa dengan beberapa Java juga bisa dicoba ya. Algoritma minimum mau mencari minimum maksimum ya, sebuah rangkaian bilangan, ketahui tabel A yang berurutan. Kemudian diisi beberapa nilai integer. Jadi kumpulan bilangan yang integer ya, bilangan kok integer. Contoh kasus n sama dengan 1 atau n sama dengan 2. Jika n sama dengan 1, maka minimum maksimum sama dengan AN. Kita lihat di sini ya. Oke, ini sebenarnya contohnya ya, ini merge sort ya. Oke. Jadi di sini lakukan pertama ini optimasi. Untuk kasus n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, solve. Jika n sama dengan 1, maka minimum sama dengan maksudnya. Apabila hanya bilangan yang tadi yang elemen, deretan tadi hanya satu, anggotanya satu bilangan, maka maksimum sama minimum menjadi sama ya. Jika n sama dengan 2, maka bandingkan kedua elemen tersebut. Contoh, 5 dengan 4 bandingkan. Kalau hanya satu kan tidak ada dibandingkan. Namun jika n lebih besar dari 2, anggotanya lebih besar dari 2, maka lakukan divide, conquer, combine yang dibahas tadi atau minggu sebelumnya juga. Divide bagi dua tabel. Jadi tabel tadi yang berbentuk array yang terdiri dari beberapa elemen bilangan integer bagi menjadi dua secara rekursif menjadi dua bagian yang sama. Kalau 10 misalnya 5, kalau misalnya 9, 4, 4, 1. Conquer, terapkan algoritma divide conquer untuk masing-masing bagian. Ya, itu tadi, lakukan pembandingan atau lihat yang satu dengan yang lain. Pengubah minimum satu dengan yang lain, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana maksimumnya, mana minimumnya. Kemudian combine, bandingkan minimum satu dengan minimum 2. Tadi sudah diketahui dibandingkan maksimum, minimal, maksimum, minimum. Berikutnya combine, yang minimal-minimalnya tadi lakukan perbandingan sehingga nanti didapat mana yang merupakan maksimum minimumnya ya, algoritma minimum maksimum. Persoalan lainnya menggunakan strategi divide and conquer itu adalah optimasi konversi bilangan desimal ke biner. Ini nanti kamu belajar sistem bilangan ataupun sudah mungkin ya sistem bilangan digital atau apa sistem digital bilangan ya, sistem digital. Jadi mengkonversi bilangan ya, biasanya itu kita lakukan manual. Ini dibuatkan
dalam bentuk algoritma. Itu menggunakan metode strategi algoritma divide and conquer. Diasumsikan N sama dengan 2K, kemudian titik-titik diurutkan berdasarkan aksis X, seperti sumbu X ya, diurutkan. Kemudian lakukan closed pair solve jika N sama dengan 2, jarak kedua titik dihitung langsung dengan rumus Euclidean. Jadi jarak satu titik dengan yang lain dicari, mencari jarak yang terdekat ya, Euclidean. Divide, bagi titik-titik ke dalam dua bagian, P left dan P right. Kemudian lakukan conquer-nya. Secara rekursif, terapkan algoritma ini sampai nanti masing-masing terdapat mana pasangan titik terdekat di bagian left, mana pasangan yang paling di bagian kanan. Jadi dilihat semuanya. Ini dengan konversi bilangan ya. Contoh misalnya nanti bilangannya desimalnya berapa? Misalnya 10 dikonversi ke bilangan biner itu berapa? Biner itu kan harus antara 1 dan 0. Sudah siapa yang masih mengingat mengkonversi bilangan? 10 desimal dikonversi ke biner jadi berapa? Ada yang masih mengingat? Ayo. Berapa? Mana? Masih mengingat? Atau tidak mengingat? Siapa yang mengingat? Ya. Optimasi konversi bilangan desimal ke biner. Berikutnya itu tadi contoh tadi ya 10 desimal ya, bagi-bagi 2, kemudian nanti lihat sisanya berapa ya. 10 bagi 2 5, 5 bagi 2 berapa? 2 sisa 1. Ambil dari bawah ke atas. Itu dia mengkonversi bilangan ya. Mengkonversi bilangan ini dengan kalau melihat tahapan-tahapan ini lebih bagusnya dipraktekkan ya kan, sehingga salah satu cara optimasi yang dilakukan adalah angka desimal dipecah dengan cara membaginya dengan angka 8 secara berulang. Ini dengan diubah menjadi karena angka pembagi di sini ada 8, maka dapat mengurangi jumlah pembagian menjadi 1/3 dari jumlah semula. Jadi beberapa konversi bilangan desimal ke binernya ya, mengoptimasikannya. Berikutnya mencari bilangan merge sort ya, digabungkan kemudian diurutkan, di merger kemudian di sort merge ya. Ini di sini kita lihat di sini A1, A2, 1, 13, 24 ini perhatikan di sini adalah 15 dengan 27. Sama lakukan perbandingan kemudian urutkan sort ya, merge sort. A1, 13, 24. Mana sini yang paling kecil? 1. Di sini yang paling kecil? 2. Antara 1 dan 2 mana yang lebih kecil? 1. Masukkan ke ininya, tabel ya, yang sudah diurutkan. Inilah hasilnya. Kemudian yang baris kedua, ya sama. Tadi 1 dengan 2 sudah, kemudian dibandingkan. Mana lagi setelah di sini bilangan terkecil? Tadi 1 udah, berarti 2 dan 13. Oke, 2 tadi sudah. Selanjutnya 1, 2, 13 sudah. Selanjutnya adalah 15. Nah, lakukan perbandingan, kemudian urutkan. Yang sudah dibanding, yang sisanya ada berapa lagi? Yang sekarang, yang terakhir tadi pembanding, dilakukan pembanding ke berikutnya, 15 dengan 24. Di sini yang terakhir dibandingkan adalah 24, 24 dengan 27. Inilah SAR-nya. Jadi, misalnya kalau kamu melihat ini aja mau diurutkan sudah ya, ambil yang terkecil, urutkan ke yang besarnya. Hanya dengan metode divide and conquer ini, karena ini yang mau kita terjemahkan atau implementasikan ke algoritma ataupun ke pemrograman, ya menjadi strateginya, maka harus dilakukan tahapan-tahapannya ini. Jadi tugas kita adalah menerjemahkan ini ke dalam algoritma. Nah, ini dia ya. Jadi memang kalau struktur data kita hanya mengikuti, ini kita harus memiliki kemampuan membuatkan algoritma yang tersendiri ya. Misalnya ini tadi ya, mengurutkan, bandingkan, urutkan sehingga diperoleh dengan diketahui bilangan ini tadi A1, 1, 13, 4, A2 ini dihasilkan adalah ini ya, sudah diurutkan. Sangat mudah mengurutkannya, hanya itu tadi ya, menggunakan divide and conquer. Nah, mengimplementasikan yang mana divide, yang mana conquer, and mana yang solve, kemudian di merger. Ini dia ya, dibuatkan ini tadi. Ini selanjutnya kita lihat di sini.
ya. Eh, diketahui Pak 12, 23, 9, 21, 152. Sama. Pak ini lakukan lagi 12. Selanjutnya selalu bandingkan mana kemudian yang terkecil ke yang terbesar, kemudian urutkan. Inilah hasil mergernya, ya. Untuk contoh deretan bilangan yang sudah diketahui hasilnya di merge adalah ini, ya. 1, 2, 4, 5, 9 ini adalah urutannya, ya, berdasarkan kecil ke besar. Namun di sini yang kita perlu perhatikan adalah contohnya adalah divide, conquer, solve, kemudian merge-nya, merge, ya. Ini kalau dibuatkan contoh diketahui ada bilangan, ya, satu baris berapa kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama, ya. Sama tadi, bagi dua dulu, cari, ya, kombinasi mana secara bagi dua jumlah kiri kanannya sama, ya. Ini didapat. Nah, kalau 5 bagaimana? Ini 4, 0, 6, 5, 3. Dan seterusnya, ya. Setelah dibagi dua, ini dibagi dua lagi, kemudian dibandingkan, bandingkan, namun akhirnya adalah ini, ya. Sangat rumit kalau melihat tahapan-tahapan ini. Ada berapa iterasi kalau kita perhatikan? Kalau iterasi namanya berapa kali pembandingan atau pengurutannya, ya. Sekali, dua kali, ini, ya, 3, 4. Nah, ini diturunkan sampai berapa iterasi, sehingga di iterasi ke N misalnya didapat 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Ya. Membuatkan inilah ke algoritmanya, kemudian dibuatkan pemrogramannya. Ini contoh untuk quick sort. Quick sort itu adalah sama, ada sederetan bilangan, dibagi dua. Kebetulan ini ada berapa jumlahnya? Kita hitung. Ada yang datang lagi? Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 3, 4. Oh, ini 8, 8. Masih mudah, ya. Kiri kanan bagi A1-nya 8. Ya. 4. 4 array, elemen. Ini juga 4 elemen. Kemudian sort, urutkan. Ya, sama. Sort itu adalah dari kecil yang ke besar. Diurutkan. Jadi A1 dengan A2. Kemudian combine. Yang ini tadi diurutkan, gabungkan lagi. Dari combine ini lakukan quick sort. Quick sort di mana? Struktur data dibahas quick sort, ya. 9, 3, 4 choose a pivot. Nah, ini dia dilakukan. Sehingga nanti dari bilangan ini setelah lakukan quick sort hasilnya menjadi 1, 3, 3. Ini dia, ya. Nah, ini dibuatkan dalam bentuk algoritma, kemudian dilakukan pemrogramannya. Selanjutnya, strategi divide and conquer. Setelah tadi kita lakukan pengimplementasian dari berbagai masalah, contoh tadi untuk optimasi perpangkatan, desimal ke biner, ya. Ini strategi divide and conquer ini adalah disebut juga DANDC dan DC, memecah masalah. Trik dasarnya adalah membagi N, selalu dibagi berapa jumlahnya, berapa elemennya, bagi dua. Kemudian bandingkan yang kecil ke besar, kemudian combine. Setelah dikombine, dilihat hasil akhirnya, ya, dilakukan beberapa iterasi sehingga didapat combine-nya, kemudian diurutkan. Jika subproblem dianggap masih terlalu besar, maka metode DANDC dapat digunakan lagi. Itu dilakukan terus sampai didapat combine, kemudian diurutkan, ya. Apabila masih K lebih kecil dari N, ya, K itu subset inputnya, misalnya permasalahannya ada 1, namun subsetnya ada 10. Apabila K lebih kecil dari N, masih berbeda, lakukan lagi iterasinya, sehingga lakukanlah strategi define atau divide and conquer, ya, di NDC-nya. Kelebihan dari metode ini adalah mempunyai ini tadi kompleksitas, ya, pencariannya, ya, karena dibagi dua, kemudian bandingkan, kemudian sort, combine, hasil akhir. Jadi kalau kita perhatikan iterasinya tidak terlalu memakan waktu, combine-nya, ya, kompleksitas waktunya. Charge di sini adalah memori. Jadi setiap kalau kamu perhatikan, ya, misalnya contoh aja kamu membuatkan menggunakan kalkulator yang di handphonemu, lihat berapa storage-nya. Nah, itu kan ada juga, ya. Jadi setiap kita melakukan transaksi atau operasi, ya, ataupun contoh tadi ada operasi sistem, kita melakukan aktivitas, sistem akan
apa itu operasi sistemnya akan menyimpan ya, menyimpan kegiatan kita. Itulah yang disimpan di memori. Memori ini merekam semua yang kita lakukan. Contoh, kalau kamu menggunakan apa itu? Contoh misalnya memori kamu aja. Kalau kamu hapus semua datanya, ya memori kamu kosong, ya kan? Memori kamu kosong, data-datamu ya tidak ada. Jadi ini dia ya. Jadi bagaimana tadi kita membuatkan perhitungan-perhitungan tadi, yang ini supaya lebih waktunya ya. Sementara di sini kelebihan si menggunakan metode ini adalah charge, sementara komputer berfungsi mempersingkat pengaksesan. Jadi sisanya charge sebagai penyimpan memori ya, aktivitas kita tadi yang melakukan divide and conquer itu perhitungan tadi ataupun pengurutan sort tadi ya, menyimpannya di memori tidak terlalu memakan waktu, tidak terlalu memakan memori ya. Itu kelebihannya. Tanpa strategi tertentu, kinerja charge pada komputer paralel akan memakan waktu. Jadi kalau ditanya, untuk apa kita melakukan iterasi sedemikian ini rumit? Hanya melihat ini aja kita baca ya, kita tahu metodenya, urutkan, kemudian bandingkan, urutkan, bandingkan, sehingga kita dapat di merge yang kecil ke besar. Nah, ini dia ya. Namun dengan strategi divide conquer ini tujuannya itu tadi ya. Oke. Kelebihannya dan sudah sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Setu Ramen ada yang mau ditanyakan? Josia, oke, Adi, udah tinggal semua udah out sepertinya, ya kan? Ya kan? Setu Ramen kamu di mana? Santai di rumah. Iya, Bu. Oke lah. Oke, sampai di sini kita join lagi ya. Sebentar lagi dia di apa itu? Isinya ya. Oke, selamat. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Karena kita Nggak ada, Bu. Oke, terima Ada, kasih. Bu. Selamat malam. Join lagi. Malam, Bu. Malam, Bu. Nah ya, keluarnya ini ya, kok nggak susah. Oh, aja. Selamat malam.